Selamat siang semuanya. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan dan kami dari kelompok 5 kelas D3 2C. Di sini kami akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara pemasangan IUD. Yang pertama yaitu pengenalan alat. Alat-alat yang digunakan dalam pemasangan IUD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat tidur ginekologi, pantom. Selanjutnya ada lampu sorot. Selanjutnya kita juga memerlukan beberapa alat sebagai berikut, yaitu satu set bak instrumen yang ada di dalamnya ada handscoon, ada spekulum atau sering juga disebut dengan cocor bebek. Selanjutnya ada sonde untuk mengukur dinding uterus. Selanjutnya ada korentang. Ada tenakulum untuk menjepit porsio. Dan yang terakhir ada gunting untuk menggunting benang IUD. Selanjutnya, kita membutuhkan kapas untuk vulva hygiene, ada kasa, ada betadin, dan alat kontrasepsi KB yaitu IUD Copper-T dengan lama pemakaian 10 tahun. Selanjutnya, ada Near Beacon atau bengkok, ada larutan klorin, dan juga ada tempat sampah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu dengan Pak Dion dan Ibu Tati. Iya Bu, saya dengan Bidan Sali. Kemarin kita sudah membicarakan tentang beberapa alat kontrasepsi, khususnya tentang IUD, betul? Bagaimana Ibu dan Bapak? Apa mungkin sudah dipertimbangkan dengan baik? Baiklah. Di sini saya akan meminta persetujuan Bapak Ibu bahwasannya Bapak Ibu setuju untuk melakukan pemasangan IUD. Baiklah, terima kasih ya Bu. Baik, Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang IUD yang akan dipasang kepada ibu, yaitu IUD jenis ini. Bisa dilihat ya, ini akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Jangka pemakaiannya itu 10 tahun. Nanti pemasangannya itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nanti sebelum itu, kantong kemih ibu dikosongkan dulu, lalu kemudian akan dibersihkan kemaluannya dengan vulva hygiene. Kemudian nanti setelah itu ibu ke tempat tidur dengan posisi kaki mengangkang ya Bu ya. Untuk kamar mandinya di sebelah sana. Sudah ya Bu ya, saya cek dulu ya Bu.
Sudah kosong ya, Bu ya. Saya tinggal cuci tangan sebentar ya. Setelah memastikan kandung kemih kosong, selanjutnya bidan melakukan cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Melipat lengan baju terlebih dahulu, lalu bersihkan dengan air. Menuang sabun, diratakan terlebih dahulu. Kemudian gosok lengan tangan, sela-sela jari, kemudian dikunci. Ibu jari, kemudian ujung jari, lalu bilas dengan air. Lalu keringkan dengan handuk. Baik, Ibu sudah siap ya? Nggak sakit, Bu. Jangan tegang ya. Lalu kita membuka alat. Kita keluarkan IUD-nya. Sebelumnya saya bersihkan dulu ya, Bu. Setelah itu memakai sarung tangan steril. Saat kita memasang sarung tangan, kita bisa mengajak ibu berbicara agar ibu tidak merasa ketakutan. Saya bersihkan dulu ya, Bu. Permisi ya, Bu. Lalu kita melakukan vulva hygiene. Kemudian kita menggunakan spekulum atau cocor bebek. Melihat porsio, kemudian membersihkan vagina dan serviks dengan larutan antiseptik. Menjepit serviks dengan tenakulum pada jam 10 dan jam 14. Setelah itu, mengukur kedalaman uterus dengan menggunakan sonde.
Setelah itu, mengeluarkan sonde untuk mengetahui kedalaman uterus dengan melihat bagian yang basah pada sonde. Memasang IUD. Masukkan pendorong ke dalam tabung. Setelah itu, lipat tangan IUD untuk dimasukkan ke dalam tabung. Putar sedikit untuk memfiksasi. Kemudian, baru ukur dengan menekan bagian biru dan menarik tabung. Ukur sedalam 7 cm. Setelah itu, keluarkan IUD bersamaan dengan tabungnya tanpa menyentuh apapun. Baru dimasukkan ke dalam uterus. Memasukkan IUD ke dalam uterus dengan teknik withdrawal. Setelah tabung ditarik, kemudian dorong keduanya untuk mendorong IUD ke fundus. Setelah itu, tarik keduanya bersamaan. Kemudian, potong benang IUD. Keluarkan pendorong, lalu lepas tenakulum. Terbuka bekas cipitan tenakulum dengan menggunakan kasa yang dicelupkan ke dalam antiseptik. Kemudian setelah itu keluarkan. Dan lepas spekulum. Ibu, ini pemasangannya sudah selesai ya Bu, tinggal dikeluarkan alatnya. Tarik nafas ya Bu. Rendam alat di dalam larutan klorin. Cuci tangan di dalam larutan klorin. Kemudian lepas sarung tangan secara terbalik. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun dengan menggunakan teknik 6 langkah. Ibu, ini pemasangan spiralnya sudah selesai ya Bu. Ini kakinya sudah boleh turun ya Bu. Sakit sedikit ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Memang awalnya seperti itu, tapi nanti setelahnya sudah terasa nyaman. Ibu, bagaimana perasaannya setelah dipasang IUD? Ya, saya rasakan cuma nyeri sedikit, bidan. Nyeri sedikit ya. Itu wajar, Bu. Biasanya setelah pemasangan itu, merasakan sedikit kram di bagian perut seperti pada saat menstruasi hari pertama. Biasanya kan perutnya sakit. Itu biasa terjadi. Terus kemudian mungkin ibu darahnya lebih banyak, tapi itu hanya terjadi pada saat awal pemakaian saja. Kemudian daya gunanya itu sudah tahu ya Bu ya? Ya, 10 tahun ya Bu. Terus kemudian untuk IUD ini sendiri Bu, cukup kontrol 1 minggu setelah pemasangan dan 4 minggu setelah pemasangan. Setelah itu Ibu kontrol sendiri dengan cara Ibu contoh, kemudian dimasukkan
jari tengahnya untuk mengecek apakah benangnya itu masih ada atau tidak, atau memanjang atau mungkin tidak. Kalau misalnya memanjang, itu adalah tanda-tanda IUD-nya itu mungkin lepas, atau kalau mau melakukan hubungan seksual langsung bisa saja. Terus kalau misalnya Bu ini mau dilepas itu setelah 10 tahun, atau apabila Ibu mungkin menghendaki dilepas sebelum 10 tahun, misal kurang nyaman, bisa juga ya Bu. Sudah jelas Bu? Apakah Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup Bu? Baiklah Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Pak.